jalalah. Okay. Hari ini kita masuk di lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah. Okay. Lafaz Allah itu ada dua bagian. Lafzul jalalah tafkhim dan lafzul jalalah tarkik. Tafkhim itu tebal, tarkik itu tipis. Bagaimana yang dikatakan tebal? Lafzul jalalah tebal atau lafzul jalalah tafkhim itu dibaca tebal karena lafaz Allah didahului dengan harokat fathah, dhammah atau di awal kalimat. Jadi ketika ada lafaz Allah, ini lafaz Allah. Jadi kalau sudah lafaz Allah seperti ini, tidak usah di al-takrif karena dia sudah satu paket. Jadi kalau didahului dengan fathah, dhammah atau di awal kalimat seperti ini, itu dinamakan lafzul jalalah tafkhim. Dibaca tebal. Allahu, Rasulullahu, Wallahu. Itu dinamakan lafzul jalalah tafkhim, tebal. Apabila lafaz Allah yang didahului dengan harokat fathah, dhammah atau di awal kalimat, itu adalah lafzul jalalah tafkhim. Yang kedua itu adalah lafzul jalalah tarkik. Apa tarkik itu? Tipis ya. Lafaz Allah sama yang didahului dengan harokat kasrah. Billahi. Itu namanya lafzul jalalah tarkik yang didahului dengan harokat kasrah. Jadi lafzul jalalah tarkik, lafaz Allah yang didahului huruf berharokat fathah, dhammah atau di awal kalimat. Lafzul jalalah tarkik, lafaz Allah dibaca tipis karena diawali dengan huruf berharokat kasrah. Itu adalah lafzul jalalah. Jelas? Untuk lafzul jalalah, biar kita baca contohnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu nurus samawati wal ardh. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa minan nasi man yujadilu fillah wa'tasamu billahi wa akhlasu ma lakum la tarjuna lillahi wa qara qulillahumma fatiras samawati wal ardh. Yuk, Mbak Amah, mananya dibaca tafkhim. Lafaz Allah. Terus yang kedua, lafaz Allah aja yang dicari. Allahumma Di awal kalimat. Terus Allahu terus naqatullahi Allahumma wahnya aktif. yarfa'illahu fillahi billahi lillahi lillahumma. Sudah ya? Dikirim aja ya. Terus sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, hukum roh. Hukum roh
itu ada dua, ro tafkhim dan ro tarkik. Ro tafkhim dan ro tarkik. Tafkhim tadi tebal, tarkik itu tipis. Jadi itu asli ro-nya yang ada beberapa hukum, jadi tidak bisa. Jadi ro itu ada, ro tafkhimnya ada 4 hukum, ro tarkiknya ada 5 hukum, ro tarkiknya ada 4 hukum. Ini sama, hanya beda harokatnya. Yang pertama, nanti kalau saya tidak biasa ngapalin buku sih. Yang pertama, ro-nya asli berharokat fathah, fathatain, domatain. Nah, ini yang pertama. Kaidah yang pertama ro tafkhim. Ro tafkhim yang pertama itu kaidahnya ro yang berharokat fathah, fathatain, domatain. Jadi ro-nya asli berharokat. Itu dinamakan ro tafkhim. Jadi ro-nya asli berharokat fathah, fathatain, domatain. Yang kedua, ro sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau domah. Nah, ro-nya sukun. Jadi kalau menjumpai ro sukun, dilihat dulu sebelumnya harokatnya apa. Kalau fathah sama domah, otomatis dia ro tafkhim. Ya. Yang pertama tadi ro berharokat fathah, fathatain, itu kaidahnya. Domatain. Yang kedua, ro sukun yang didahului dengan harokat fathah atau dhammah. Yang ketiga, ro sukun karena waqaf. Yang ketiga, ro sukun karena waqaf, didahului dengan huruf berharokat sukun selain ya. Nah, jadi kalau menjumpai ro sukun karena waqaf, dilihat dulu apa kaidahnya. Kalau ro sukun karena waqaf didahului huruf sukun selain ya, bertemu huruf berharokat fathah atau dhammah, itu dinamakan ro tafkhim. Kaidah yang ketiga, ro sukun karena waqaf didahului huruf sukun selain ya. Kalau ada ya-nya itu nanti mesti miliknya tarkik. Selain ya dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Ro sukunnya karena waqaf. Contohnya apa? Qadr. Itu kan qadrun gitu. Karena waqaf ro-nya menjadi sukun gitu. Qadr itu kan dalnya ada sukun selain ya, bertemu huruf berharokat fathah. Lah ro-nya itu ro tafkhim. Yang keempat, ro sukun didahului dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu yang berdiri itu, atasnya ada kecebongnya. Nah itu jadi kalau ada ro sukun, dari ibu kecebong kecil, hamzah ro sukun yang didahului dengan hamzah wasol itu dibaca tafkhim. Terus yang kelima, kaidah yang kelima ro tafkhim, ro sukun didahului dengan huruf berharokat kasroh. Sesudahnya ada huruf isti'la berharokat fathah dalam satu kata. Kaidah yang kelima ya, ro sukun jarang, tapi kaidah yang kelima itu jarang. Ada tapi enggak banyak. Ro sukun didahului dengan harokat kasroh. Sesudahnya ada huruf isti'la berharokat fathah dalam satu kata. Apa itu huruf isti'la? Dia tahu? Huruf isti'la itu huruf yang mengadah ke atas. Jadi seperti so. Jangan bilang so. Itu kan lidahnya menengadah ke atas. So, kho,
Khussa, do, gha, ta. Khussa daghdil qalb gitu. Khussa ha, sa, ba, gha, ta, qa, qadha, dha. Qadh, qa sama dha ada 7. Kha, sa, da, gha, ta, dha, qa, terus dha, ta, dha sama itu. Khussa, dal, tin, qadh. Itu nazamnya. Khussa, dal, tin, qadh. Kha, sad, da, ghain, ta, qaf sama dha. Nah, itu semua huruf itu tadi dinamakan huruf isti'la, huruf yang menengadah ke langit, ke langit-langit ini. Jadi ko, gitu lidahnya kan nggak menempel, tapi lidahnya kan seperti ini. To, zo, go, o. Nah, jadi lidahnya seperti menengadah. Itu adalah huruf isti'la. Ada kebalikan yang huruf istifham, tidak usah dibahas. Itu yang mana makhrajul huruf. Nah, nanti pelajaran makhrajul huruf ada sifat-sifat huruf isti'la, itu termasuk sifat-sifat huruf. Mana makhraj itu? Anehnya itu sifat-sifatnya. Kalau melafadzkannya bisa, tapi kalau mempelajari sifatnya susah sekali. Nggak ada ya pelajarannya di sini? Ada di bukunya. Ada Us. Belajar sendiri. Lumayan Bu. Angel. Kalau materinya ya, kalau prakteknya kan memang bisalah prakteknya, tapi walaupun gimana ya, nggak begitu sempurna, lebih enak prakteknya menurut saya daripada belajar sifatnya huruf. Nah, satu huruf itu sifatnya ada 5 sampai 6. Nah, kita ada berapa huruf? Iya. Banyak Bu, nanti ada rokhoma, ada jahar, ada apa itu hamas, ada mantuk, banyak sih. Itu satu huruf banyak hukum. Itu ya tadi ada 5 kaidah huruf tafkhim. Yang pertama apa? Ro berharokat, fathah, fathatain, dhammah, dhammatain. Yang kedua, ro sukun didahului dengan huruf berharokat fathah atau dhammah. Yang ketiga, ro sukun karena rokof didahului dengan huruf sukun selain ya, dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Yang keempat, ro sukun didahului dengan hamzah wasol. Yang kelima, ro sukun didahului dengan huruf berharokat kasroh, dan sesudahnya bertemu huruf isti'la berharokat fathah dalam satu kata. Nah, itu adalah kaidah ro. Jadi kalau kita menjumpai huruf ro, itu mesti ada hukumnya di antara tafkhim dan tarkik. Yang sekarang tarkik. Kalau tadi tafkhim fathah sama dhammah. Kalau tarkik itu hanya kasroh. Jadi ro sukun roknya asli berharokat kasroh dan kasroh tain. Sama nggih? Yang dengan kaidah pertama kan sama, hanya bedanya harokatnya. Kalau tarkik ro yang berharokat kasroh tain itu tarkik. Kaidah yang kedua sama, tapi berharokat kasroh, ro sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh. Yang ketiga sama, ro sukun karena wakof didahului huruf sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, bedanya di harokatnya, kasrohnya saja. Yang keempat, yang beda yang 4 ro sukun karena wakof didahului dengan ya sukun. Itu adalah kaidahnya hukum ro tafkhim dan ro tarkik. Ini sudah dihafalkan ya Us? Apa? Dihafalkan satu dari dihafalkan.
paling nggak tahu ya. Tidak harus Persib. oh buat bumi yang kenal Bu Indah. Kenal. Kali belum tahu. Oh tetangga sih dia sekitar situ rumahnya tadi. Mana teman? Setahu saya bumi kok beloknya kiri Bunda. Bu Indah arep jalan raya. iya oleh Bu Indah Masuk ke Bu Indah kanan. kan belok ke kiri. Nggih. Bu Indah ke kanan. Ke kanan. Jadi paling Pasar kanan gitu. Nggih. Sudah? Oke, tadi hukumnya. Sebenarnya nanti kalau realnya ketika menguraikan itu sebenarnya jangan tahu kok nek tafsir kuwi fathah doma, nek kasrah nek tarkib kuwi kasroh. Karena ketika nanti mengevaluasikan, tidak semuanya kaidahnya itu keluar sebenarnya. Cuman itu dikasih kaidah bahwasanya yang seperti itu adalah hukum tafsir dan takhir. Kalau untuk cara membacanya sama. Beda, rok tafsirnya tebal, bab apa ya? Ya rok tafsir itu tebal. Kalau tipis kan bir, kita meringis. Jadi kalau tebal itu cenderung agak mengerucut mulutnya. Beda secara makhrajul secara makhrajul hurufnya beda, melafadzkannya berbeda. Kalau kasrah tipis, bil seperti lafaz Allah kan ketika tebal Rasulullah kan tebal. Kalau tipis kan bil meringis. Jadi kalau meringis itu cenderung tipis. Kan orang kadang-kadang biar podo ae. Itu ya. Yuk, sekarang kita baca dulu contoh yang tafsir. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Innallaha yarzuqu man yasha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini bukan macam nih tebal ya. Kenapa? Karena didahului dengan hamzah wasl, jadi bukan irji'i tapi irji'i tebal. Itu makhrajnya seperti itu. Kalau gak makhraj ya irji'i ya benar, tapi secara makhrajul huruf bacanya agak dikerucutkan irji'i. Yuk 1, 2, 3. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inna jahannama kanat mirsada. Yuk lagi. Rihlatash shita'i was-shayf. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Innaha baqaratun la faridun wa la biqr. Wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Jelas ya, baris pertama. Siapa itu? Ya, karena Biru. Oh ini kaidah yang pertama. Terus nanti kalau menguraikan nggak usah ini kaidah yang berapa, nggak usah ro tafkhim apa ro takim. Terus Ya bezu. Nah, ini kaidah yang kedua. Cukup didahului harokat fathah. Terus Mana ya? Yang ketiga. Ayat ketiga tadi. ya. Yuk. Hah? Itu yang sebelum itu. Qadr itu. Ya, qadr. Ir. Ya. Itu ada itu mar. Terus mirsa. Ulang. Bagian satu kata. Terus
takik Rihlan. ri yang didahului harakat kasroh. Terus Fabashirhu. shir ra sukun didahului harakat kasroh. Terus Ro tafkhim ri takik. ya Bikr. bikr itu ra sukun didahului huruf sukun, sebelumnya ada huruf kasroh. Terus Khabir sukun karena wakaf didahului dengan ya sukun. Nah, jadi ketika nanti minggu depan otomatis hari Senin atau Selasa mengorekannya sampai roh tafkhim atau roh tarkik. Tinggal satu hukum. Sebenarnya satu hukum ini tidak dibahas, ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kita, nah, ini dua wajah sesaja Bu. Dua wajah, dia tuh boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Tuh maksudnya ada kaidahnya. Tapi ketika nanti maksudnya jawazul wajihain itu apa? Ketika nanti jangan baca tafkhim ya boleh, dibaca tarkik juga boleh. Jadi jawazul wajihain ini di besok.